Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil din. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tidak lupa kami senantiasa mengajarkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu dapat melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan atau menjauhi larangan-larangannya. Maka dari itu
Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di antara amalan untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa malas pada diri kita. Malas merupakan satu penyakit yang kerap kali menimpa kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Lebih-lebih para penuntut ilmu, para santri, para thalabul ilmi sangat terganggu dengan adanya rasa malas. Penyakit malas merupakan musibah yang sangat membahayakan sekali dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak? Karena malas ini termasuk sumber dari kegagalan dalam segala hal. Sampai-sampai Rasulullah SAW berlindung dari sifat malas ini, sebagaimana doa yang beliau panjatkan dalam riwayat Ahmad. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah SAW yata'awwadu min zamani al-ham wal huzn wal ajz wal asal wal bukhl wal jubn wa ghalabati al-dayn wa ghalabati al-'adw. Dari Anas bin Malik, dia berkata, adalah Rasulullah SAW berlindung dari 8 macam, dari kegelisahan, kesedihan, kesialan, kemalasan, kebabilan, ketakutan, dari penyebutan dan ancaman musuh. Penyakit malas dilihat dari segi apapun mempunyai resiko yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia, baik dunia maupun akhirat. Cukup bagi kita firman Allah Subhanahu wa taala yang menganjurkan agar kita tidak menunda-nunda waktu atau bermalas-malasan, baik dalam hal dunia maupun dalam hal akhirat. Dalam hal akhirat Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'a. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda yang artinya bergegaslah untuk beramal soleh. Akan datang fitnah seperti gelapnya malam, yang mana seseorang di pagi harinya mukmin dan di sore harinya menjadi kafir, atau di sore harinya menjadi mukmin dan di pagi harinya kafir. Dia menjadikan agamanya dengan kehidupan dunia. Dan dalam hal keduniaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam melanjutkan ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Dari semua kategori malas, sifat malas dalam hal yang bertujuan akhirat adalah hal yang paling buruk akibatnya karena menyebabkan kerugian di akhirat. Orang yang tidak memanfaatkan waktu di dunia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyesal saat meninggal. Allah berfirman, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akun minas sholihin. Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu
semua lupa. Ketika penghuni kubur bertanya, siapa engkau ini? Ia menjawab, ana amalul batin. Kunta batinan an ta'atillah, sari'an fi ma'siyatillah, fajazallahu syarra. Aku adalah amalan burukmu. Kamu dulu berlambat-lambat dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan bersegera dalam bermaksiat kepada Allah, maka Allah membalasku dengan keburukan. Selanjutnya orang tersebut dipukul dengan tongkat besi hingga menjadi debu hancur. Kemudian dipukul lagi sehingga dia berteriak satu kali setinggi-tinggi teriakan, dan ini didengar oleh penghuni dunia, penghuni bumi selain jin dan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar kita terbebas dari sifat malas dan bahayanya, mungkin ada beberapa cara yang bisa kita tempuh. Di antaranya pertama adalah jangan bermaksiat, tinggalkan maksiat. Apapun perbuatan maksiat, tinggalkan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli amalin syirratun wa likulli syirratin fatratun. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha, wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halaka." Setiap amalan itu memiliki waktu semangat, dan setiap waktu semangat ada waktu jenuhnya. Barang siapa yang ketika waktu jenuhnya berada di atas sunnahku, kata Rasulullah, maka ia telah beruntung. Dan barang siapa yang waktu jenuhnya kepada selain sunnahku, maka dia telah binasa. Hadis di atas menunjukkan cara bagaimana kita mengatasi sifat yang datang kepada kita, yaitu dengan mengamalkan hal-hal yang sunnah, walaupun ringan dan tidak memberatkan diri kita, seperti silaturahmi, mendengarkan ceramah, sholat sunnah, mendengarkan bacaan Al-Quran dan membacanya. Itu semua cara-cara yang dapat mengistis kita dari sifat malas. Itu adalah lebih baik daripada kita main-main, daripada kita bercanda, daripada berbuat maksiat. Kaum muslimin rahimahullah, yang kedua yang dapat mungkin bisa mengikis daripada sifat malas adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang rasa bosan beramal itu muncul ketika kita lupa akan pahala amalan tersebut. Coba kita membayangkan berapa banyak keutamaan ibadah, berapa banyak pahala-pahala ibadah yang kita lakukan, yaitu dengan demikian segala penat akan hilang, segala rasa berat untuk melakukan ibadah akan hilang. Sebab pahala dan balasan dari Allah sungguh lebih mahal dari usaha manusia untuk menembusnya, bagaimanapun sulitnya. Jika dibandingkan dengan pahala dari Allah, kesulitan dunia sepertinya tidak ada nilainya. Kaum muslimin rahimahullah, hal yang ketiga yang dapat mengikis daripada bebas daripada rasa malas, yaitu istiqomah. Diriwayatkan dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, beramallah sesuai dengan sunnah dan berlaku seimbang, dan ketahui bahwa salah seorang dari kalian masuk surga karena amalannya, dan sesungguhnya amal perbuatan yang Allah paling cintai adalah terus-menerus continue dikerjakan meskipun
tentang keutamaan amalan yang dikerjakan secara disiplin dan terus-menerus, tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan ketika kita bisa melaksanakan dengan semangat, dan tidak pula berhenti sama sekali ketika semangat kita turun. Dengan berdisiplin, dengan mengatur waktu dan merencanakan aktivitas, maka malas akan dapat teratasi. Hasan Al-Basri berkata, jika setan melihat konsisten dalam melaksanakan ibadah, konsisten, kontinu, maka setan menjauhi. Namun jika setan melihat beramal kemudian meninggalkan setelah itu atau melakukannya sesekali saja, maka setan pun semakin tamak, semakin semangat untuk menggoda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومصطفى ومولانا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha faqad faza al-muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi karim. Wa qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika minal hamdi wal Allahumma inna na'udzubika minal hamdi wal hasad wa na'udzubika min al-jahli wal jubn wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walhamdulillahi rabbil